dari Universitas Flores, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Kami sudah berada di kantor PLN dan kami akan mewawancarai Bapak Doni Matutina selaku TL Yangan dan PAD di kantor ini. Mari ikuti kami. Baik Pak, kami silakan melakukan program satu. Saya asal dari Sulawesi Selatan Raja. Pembagian gambar umum organisasi, struktur dan mobilitas sosial. Pertanyaannya, apa saja faktor yang biasanya mempengaruhi seorang bisa naik jabatannya? Baik, sebelum itu saya perkenalkan diri. Saya Doni Matutina. Saya di tim leader PAD dan yang itu maksudnya plan pelanggan dan PAD itu dari administrasi. Saya kembali saya. Terus itu tadi pertanyaan apa? Apa saja faktor yang biasanya mempengaruhi seorang menjabat? Oke, untuk menjabat itu tentu kan ada punya persyaratan kriteria, dan persyaratan kriteria itu kan tentunya ada punya penilaian, ada punya penilaian dan sudah ada syaratnya juga. Jadi penilaian itu kalau apa namanya, kalau dulu itu ada punya nilai rapor. Kalau nilai rapornya bagus, dia naik kelas, gitu Pak. Naik kelas. Kalau sudah sampai jenjangnya itu nanti diikut tes. Jadi penilaian kami itu ada penilaian individu, penilaian perusahaan korporat. Jadi setiap satu semester itu kami dinilai adalah nilai kinerja kami, nilai kinerja kami. Nah, kinerja itu yang diturunkan dari pusat turun ke wilayah ke ketiga turun ke ULP. Penilaian kinerja, penilaian kinerja. Jadi kalau kita kinerjanya tercapai atau kinerjanya beyond atau melebihi ekspektasi, itu berarti kami punya penilaian kan bagus. Nah, penilaiannya bagus. Nah, penilaian bagus itu akan berdampak pada diri kita sendiri lagi. Ya, kalau kita nilai bagus kan tentu kita lebih cepat. Kalau kita nilainya tidak bagus itu kan pasti lambat. Kalau di sekolah mungkin bisa-bisa tidak naik kelas, ya toh. Kemudian kalau sudah sampai syaratnya sudah memenuhi, walaupun dia itu masih muda, tapi dia berkompeten, berarti dia layak diusulkan untuk menjadi tim leader dasar dulu. Tim leader dasar itu kalau supervisor gitu, tim leader dasar. Kemudian dia berprestasi lagi naik ke tim leader atas, itu manajer. Jadi kami di ULPND sini hanya sebatas manajer ULPND. Gitu. Jadi untuk menduduki jabatan itu ada punya penilaiannya. Kemudian untuk selain penilaian itu kami juga akan dites serta-merta langsung duduk jabatan. Jadi kami dites dulu fit and proper test. Nah, ini kami di fit and proper test. Dibuat kala tulisan itu kami presentasi. Kemudian ya seperti kamu lah nanti kan dites kan satu-satu kita kayak gitu. Nanti ada pengujinya lagi. Ada pengujinya untuk mengetes untuk calon-calon tim leader, calon-calon supervisor. Kalau semuanya layak oke, berarti sudah dia dijalankan.
Ini kenapa sudah langsung sini? Duduk sini. Pertanyaan yang kedua, apa saja norma atau aturan tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di lingkungan kerja PLN? Oke, jadi kami ini punya tentunya pasti semua perusahaan punya aturan ya. Semua perusahaan punya aturan. Salah satu juga PLN itu punya aturan. Nah, saya minta maaf ada itu. Kalau kami itu ada punya buku saku itu tentang itu aturan-aturan disiplin PLN. Nah, di sini kami ada disiplin ringan, berat, ringan, berat, ringan, sedang, berat. Kalau berat bisa dipecat. Kalaupun ringan itu masih bisa sambil ini toh, nah, toleransi gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kami juga punya di samping kami punya aturan, kami juga punya budaya-budaya PLN, budaya-budaya akhlak. Jadi budaya akhlak, budaya PLN, untuk aturan-aturan semua itu tentunya kami dikasih arahan, kemudian kami pegang itu budaya-budaya itu aturan-aturan itu sendiri. Terus ya, gitu. Bagaimana budaya kerja dan kebiasaan masyarakat sekitar mempengaruhi strategi pelayanan dan kinerja pegawai di PLN? Budaya masyarakat mempengaruhi Budaya kerja dan kebiasaan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar maksudnya masyarakat sekitar. Bagaimana budaya kerja dan kebiasaan masyarakat di sekitar yang bisa mempengaruhi strategi pelayanan dan kinerja pegawai di PLN. Berarti pengaruh masyarakat terhadap kinerja ya? Nah, itu tentu sekali untuk kami ini itu bagian daripada stakeholder, pihak eksternal itu sangat mempengaruhi. Seorang lagi pihak stakeholder, pihak eksternal itu sangat mempengaruhi. Contohnya kalau pekerjaan kita ini kan berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan pelanggan itu kan masyarakat. Nah, tentu saja kalau seandainya untuk bagaimana kami itu mendekatkan diri kepada masyarakat, pendekatan yang baik tuh itu. Seandainya kalau pendekatannya kurang bagus, di situ ada pertanyaan CSR tidak? CSR itu bantuan PLN kepada masyarakat. Tidak ada ya? Iya. Oke. Saya takut ada pertanyaan itu nanti, tapi sudah gini. Jadi dari PLN itu kepada masyarakat itu seperti apa? Tentu kita kan ini membangun hubungan yang baik kan? Selain itu juga kami juga mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan. Itu disingkat dengan TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan, TJSL. Nah, tanggung jawab sosial lingkungan itu terhadap masyarakat juga ya kan. Nah, jadi kami itu tentu bangun pendekatan itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya itu kami bangun itu JSL, bantuan JSL, bantuan TJSL kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu. Kemudian contohnya kami mau bangun jaringan listrik. Tentu bagaimana kita pendekatan kepada Puslaki, kepala desa, camat, RT setempat, sehingga pendekatan yang baik itu mereka bisa mensupport atau mendukung kinerja program-programnya PLN. Seperti begitu. Jadi tentu kami punya program juga untuk masyarakat.
kami punya program juga untuk masyarakat, program TJSL, CSR. Nah, contohnya kita bangun kemarin kita bangun terakhir itu rumah baca Al-Quran di Lokoboko. Itu bagian daripada pendekatan juga toh, dan tanggung jawab kami pada lingkungan sosial. Itu. Kemudian kita beri bantuan sembako murah itu kepada masyarakat. Nah, dengan begitu tentunya kan pasti bukan kita mau cari muka, tidak kan, itu kan bagian dari tanggung jawab sosial dan bagian program-program CSR. Jadi kan tentu kami ini ya berbuat baiklah kepada masyarakat, tetangga, karena pasti kita akan butuh mereka itu. Bukan berarti kami karena butuh mereka kami buat baik, tidak. Tapi itu memang karena program-program dari PLN, ya. Sehingga apa yang kami buat masyarakat juga tentu punya timbal balik kepada PLN, sehingga timbal balik PLN itu tuh tentu semua berjalan lancar, kinerja juga kami bisa berjalan lancar. Itu tidak ada hambatan. Begitu ya. Kalau kurang paham tanya lagi. Berikut. Pertanyaan berikut. Ada yang penjelasan kurang Pertanyaan berikut. pas mungkin bisa tanya lagi. Pas, Pak. Perkenalkan, nama saya Indonesia Saja, saya asal dari Sukuria, Oh, Sukuria mana? Sukuria Luna Timur. Lona Timur ya? Oh, kemarin saya dari sana, saya Sukuria, terus di Mulaka, terus itu ke Rulimu Selatan. Nah, dari sana kemarin. Ini saya rencana mau ke sana lagi. Loh, Sukuria ya? Terus kemana? Jadi saya mau bertanya, apakah ada contoh nyata di mana gaya hidup atau kebiasaan masyarakat menghambat operasional PLN? Oh, itu tadi ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kembali lagi kepada masyarakat tadi itu. Nah, kembali masyarakat. Jadi kalau kita berbuat baik, tentu, kemudian ada punya program-program yang baik kepada masyarakat, tentunya masyarakat itu pasti mensupport ya, support itu. Kemudian ini Sukuria ya, Sukuria geothermal ini. Geothermal itu kan salah mungkin masih dalam taraf komunikasi ya, dalam taraf komunikasi. Contohnya itu proyek geothermal ya. Geothermal itu memang masih sampai saat ini masih dalam komunikasi itu tingkat atas, tingkat menteri, tingkat gubernur, tingkat ya. Kalau masih selama ini kan masih tingkat menteri ya. Kemarin dari SDM datang kan, nah, itu terus dari tingkat gubernur juga kemarin sudah ketemu orang-orang yang berkepentingan itu. Jadi masih ada komunikasi. Terus apa tadi tanyanya kemana tadi? Contoh nyata. Oke. Itu selain itu geothermal juga kita pada saat kita bangun jaringan listrik itu nanti ada dari pihak tertentu ada punya adat budaya kan. Tentu kan kita bukan mau ini hilangkan atau kita mau acuh dengan, kita tidak peduli dengan adat budaya. Jadi salah satu budaya itu nekatana. Mungkin kalau kamu di sini orang Indonesia di sini bisa tahu nekatana atau nekatana. Jadi kita mau tanam tiang itu harus ada nekatana. Nah, nekatana itu contohnya dengan adat budaya tadi itu. Nah, tapi itu ya, itu bukan menghambat ya. Itu memang budaya kita di sini seperti begitu. Nah, jadi nekatana, jadi bagaimana kita komunikasi saja dengan mereka. Terus itu kita perapasan pohon, perapasan potong-potong pohon yang dekat dengan jaringan. Nah, kadang-kadang masyarakat juga kan dilema juga, kita juga dilema, masyarakat juga dilema. Contohnya pohon cengkeh yang dekat-dekat jaringan, tapi kan kita kan harus pangkas ya, potong tuh. Nah itu di satu sisi mereka punya itu sumber kehidupan. Nah di satu sisi juga PLN melihat itu tidak aman bagi jiwa manusia. Jiwa manusia. Tentu kami juga di sini ada punya istilahnya tidak ada lebih berharga daripada jiwa manusia.
tidak ada yang lebih berharga daripada jiwa manusia. Nah, hal-hal seperti itu tentu kita komunikasi. Nah, kalau memang bisa kita pangkas secukupnya saja, jangan sampai kena, jangan sampai orang naik pohon kena straw meninggal. Nah, itu juga kita tidak mau seperti begitu. Kita pangkas, kemudian atau tidak mungkin dengan terpaksa mungkin kita bisa geser sedikit jaringan. Gitu. Nah, kalau memang bilang ada hambatan dari masyarakat untuk ke PLN, saya rasa memang sih ada, tetapi itu hanya kita perlu komunikasi saja biar semuanya bisa berjalan. Kalau kita tidak komunikasi nanti datang potong orang pohon, orang marah nanti tuh. Jadi perlu komunikasi ya. Jadi kalau itu hambatan-hambatan di masyarakat itu yang jelas ada lah, tanah budaya itu, dan itu juga kita tidak mungkin mau abaikan itu adat budaya kita punya masyarakat di sini. Itu juga kita perlu perhatikan dan perlu komunikasi saja sebenarnya. Ya. Apalagi Berikut. nah, Perkenalkan, nama saya Kore Aziza, berasal dari Ende. di mana? Di Pupui. Kamu di Pusat Punau satu Pupui. Di mana? Di ini, di Wali Songo. Oh, Wali Songo Mas Kedama. Iya. Saya ingin bertanya. Tanya. Sejauh mana keputusan atau kebijakan pemerintah pusat maupun daerah mempengaruhi strategi dan kebijakan PLN? Jadi gini, kalau kami di sini sebenarnya tuh hanya menerima kebijakan saja. Kami di LPN ini, kami kan pelaksana saja, pelaksana kebijakan dari pusat. Itu sebenarnya. Nah, tentunya kalau ada hal-hal yang hal-hal apa namanya? Tadi kan tanya kan ini Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah mempengaruhi strategi dan kebijakan PLN. pendekatan koordinasi seperti apa? Contohnya kita koordinasi dengan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Nah, itu kan bagaimana kita ada punya kesepakatan antara pajak penerbangan jalan. Nah, contohnya kamu kan kalau kita beli pulsa listrik ya 100.000, itu kan ada potongan berapa? 7%, pokoknya ada potongan 10%. Dari potong 10.000 ya. Nah, 10.000 itu masuk ke pajak daerah kan. Nah, jadi 9.000-nya itu kita dapat beli pulsa. Nah, kebijakan daerah itu tuh perlu kita duduk bersama, duduk kesepakatan. Nah, jadi daerah tawarkan, oh ini PPJ potong sekian, PLN, jangan kok terlalu besar, oh terlalu kecil. Nah, jadi kita perlu ada duduk bersama untuk komunikasi. Nah, itu kebijakan daerah tuh untuk mensupport, untuk saling sinergi antara pemerintah daerah dengan PLN setempat. Itu salah satunya betul Bapenda, itu kita selalu komunikasi. Kemudian kegiatan acara-acara seperti menjelang 1 Juni ini. Nah, 1 Juni ini. Nah, itu kan kita harus duduk bersama bagaimana kita mensukseskan kegiatan pusat yang ada di daerah ini di sini. Jadi kita duduk bersama, duduk rapat. Nah, semua itu kan juga untuk kinerja juga PLN tuh. Kalau apa namanya? Kalau kegiatan acara itu berjalan mulus, lancar, bagus kan, ya PLN kan bagus toh. Tapi kalau tidak bagus, tidak berjalan dengan bagus, tentu PLN juga kena. Ya toh, dimarah oleh Bupati Ende, dimarah oleh PLN pusat lagi, gitu. Jadi itu tadi. Jadi untuk kebijakan PLN ini tentu kami selalu berkoordinasi. Iya. Mungkin ada. Menurut Bapak, kondisi sosial dan politik seperti apa yang ideal agar PLN dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan? Kami ini tetap
berpegang pada aturan PLN. Nah, kalau terkait dengan sosial politik, kami hanya eksekusi saja oleh manajemen atas. Apa yang disampaikan oleh manajemen atas untuk unit kami laksanakan. Nah, kemudian kalau sosial politik terhadap daerah kita sini, tentu kabupaten daerah sini, sosial politik. Nah, kalau sosial ini sosial dalam hal apa aja? Kalau ini kami punya ada punya program-program sosial juga seperti CSR, TJSR, itu bantuan itu sosial itu bantuan Masyarakat luas, Pak. masyarakat luas. Ya. Ya, masyarakat luas itu TJSR, CSR itu bantuan kepada masyarakat luas. Nah, kemudian kalau untuk politik, nah tentunya PLN kan tidak terlibat dalam kegiatan politik toh. Ya. PLN tidak ada kegiatan dalam kegiatan politik, kami netral toh. Kami netral. Tentunya kalau politik itu kan berpengaruh, tentu juga berpengaruh. Nah, seperti saya bilang lagi, kami hanya menerima instruksi perintah dari pusat untuk menjalankan bisnis kelistrikan, sosial itu. Kalau kami ikut terlibat politik itu boleh. Apalagi kalau pemilihan presiden, pemilihan bupati, itu kami kalau ikut terlibat kan, berarti kan kami tidak netral kan. Tapi kalau kegiatan sosial secara keseluruhan Kabupaten Eden, saya berpulang dari sakit ini karena saya berpulang dari Ulu Lada, itu bantuan di sekolah SD Ulu Lada, kemudian di TK Sukuria sana di arah sana utara, terus satunya di Aigana di Botu Persberas apa namanya? Agana, mau masuk ke dalam tuh. Itu mau tenda. Nah, itu saya berpulang sama tenda. Itu ada bantuan sosial tuh. Nah, iya terakhir itu sudah. Nah, selain kemarin saya bilang di Lokoboko ada bantuan rumah Al-Quran, itu bantuan sosial seperti begitu. Nah, kami bantuan sosial itu bersifat bantuan saja. Kalau politik kami tidak bisa terlibat. Kalau sosial jelas itu kami punya program ada. Lebih baik, terima kasih sudah meluangkan waktu.